Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersama-sama melaksanakan agenda kita tentang kelas orang tua atau kelas parenting. Alhamdulillah kita beri kesehatan, keimanan, insya Allah rasa bahagia dalam kehidupan kita ya Bunda. Salam dan salam semoga tetap tercurah untuk Rasulullah SAW, panutan kita semuanya. Semoga kita diberi kemampuan untuk meneladani beliau di semua sisi kehidupan kita. Ayah Bunda, agenda kita tentang kelas orang tua atau kelas parenting hari ini melanjutkan tentang capaian perkembangan anak yang sudah kita bahas sebelumnya. Pada saat ini kita akan bahas tentang perkembangan kognitif dari anak usia dini. Kalau bicara tentang kognitif nih, mungkin banyak di antara kita yang berpikir tentang wah anakku bacanya sudah sampai mana nih, wah anakku sudah bisa hitung-hitungan sampai mana nih. Bahkan beberapa waktu yang lalu dulu tuh pernah orang tua tuh nanya, Bu Ati, apa anak-anak memang sudah diajari bersusun seperti ini sih gitu. Jadi coba kita lihat tentang perkembangan kognitif ini seperti apa sebenarnya, apakah sesempit itu atau mungkin ada hal-hal yang lain yang kita tidak sadari bahwa sesungguhnya anak-anak sedang menstimulasi otak kortikalnya dalam hal kognitif. Baik, kita mulai dengan lingkup perkembangan kognitif anak usia dini yang pertama, yaitu belajar dan pemecahan masalah untuk usia 4 sampai 5 tahun. Mengenal benda berdasar fungsi. Jadi silakan ayah bunda di rumah maupun guru di sekolah mengenalkan anak-anak sesuai dengan tema. Kalau di sekolah ya, kalau di rumah tentu saja lebih luas lagi tentang fungsi-fungsi benda, nama benda dan fungsinya. Mungkin pisau nih anak-anak kalau lagi di dapur, ini pisau untuk mengiris, ini namanya panci untuk memasak, oh ini namanya teflon itu nggak lengket misalnya, itu digunakan untuk membakar mungkin, menggoreng tapi tidak lengket dan seterusnya. Kita kenalkan fungsi-fungsi itu kepada anak-anak. Menggunakan benda-benda permainan, benda-benda sebagai permainan simbolik. Jadi kalau ayah bunda nih melihat anak-anak kadang-kadang aneh-aneh ya, main di road ban gitu ya, katanya perahu itu, kursi jadi meja kursi, jadi mobil-mobilan. Banyaklah anak-anak menggunakan benda sebagai permainan simbolik. Ada aja nanti anak-anak itu ke depan nanti pada saat dewasa nanti hal-hal semacam ini merupakan hal yang sangat penting dalam pemecahan masalah. Ini yang akan membuat kognitif anak itu meletak gitu ya, meletak. Jangan berpikir hanya anak tentang membaca dan berhitung saja gitu. Kemudian mengenal konsep sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi seperti gerimis itu sebenarnya apa sih? Kalau kita lihat kan misalnya hujan diawali dengan gerimis. Peristiwa alam seperti itu coba kita kenalkan kepada anak-anak. Konsep terjadinya hujan itu seperti apa? Misalnya begitu. Dari air laut menguap, dibawa ke atas, dibawa angin dingin, jadi bendung, menjadi awan, turun menjadi hujan misalnya. Kita kenalkan hal-hal semacam itu. Gelap terang, kenapa sih kok gelap? Kenapa sih kok terang? Itu kan hal sederhana yang sehari-hari ditemui oleh anak-anak. Itu kita kenalkan konsep-konsep seperti itu. Kemudian mengetahui konsep banyak dan sedikit. Jadi, kalau misalnya nih ayah bunda lagi membagi sesuatu, misalnya putranya lebih dari satu nih, ini dibagi, ini untuk kakak, ini untuk adik misalnya, kita suruh membandingkan mana yang lebih banyak, mana yang lebih sedikit. Itu membandingkan ya, mengenal konsep sederhana konsep banyak dan sedikit. Kemudian mengkreasikan sesuatu dengan idenya sendiri terkait dengan berbagai pemecahan masalah. Ya Allah, ini anak-anak juga kreatif ayah bunda.
Pernah satu saat anak-anak itu kan pengen main-main ini ya, main-main lonceng. Kalau zaman dulu loncengnya kan pakai teng 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 itu loh ayah bunda, bukan tet tet kayak sekarang ya. Nah itu anak-anak itu ada yang usil ya, usilnya sih nggak bener. Ini kita lihat pada kreativitasnya ya ini. Kemudian anak-anak itu nggak apa, badannya nggak nyampe kalau mau ngepil lonceng itu tadi. Kemudian mereka berpikir rupanya Mbak itu pas lewat gitu lihat mereka rupanya ini yang satu itu di bawah, nanti yang atasnya naik lagi sampai bisa ngebel itu tadi, jadi naik-naikkan kayak gitu. Nah ini satu kreasi ide mereka untuk sampai ke situ, dan itu merupakan kerja tim yang luar biasa loh ayah bunda. Dan kerja tim itu sangat mengoptimalisasi otak. Banyak hal-hal yang anak-anak itu berkreasi untuk memecahkan masalah. Pernah kayak misalnya yang dulu video pernah saya sampaikan itu, di sekolah dia nggak menemukan bola yang dia inginkan, membuat bola dari gelas plastik diisi biar di sepak-sepak gampang diisi kertas. Itu kan sebuah pemecahan masalah, itu penting. Makanya anak-anak bermain itu jangan dikira tidak belajar. Banyak stimulasi yang didapat oleh anak-anak ketika bermain. Selanjutnya, mengamati benda dan gejala dengan rasa ingin tahu. Ketika misalnya saya lagi duduk-duduk tuh di dekatnya yang jembatan goyang itu, waktu itu belum ada jembatan goyangnya ya, tapi kan ada kolamnya. Tuh ada tuh anak yang nanya, Bu Ati, ini apa Bu Ati? Oh ulet Bu Ati. Uletnya kok mulutnya gerak ya Bu Ati? Kenapa itu? Lagi makan. Ketika berhenti dia bilang, loh Bu Ati kok berhenti? Ini apa sudah kenyang ya Bu Ati? Itu mengamati benda dan apa yang terjadi itu dengan rasa ingin tahu. Jadi dia melihat diam, oh berarti sudah kenyang. Waktu itu saya sama Mas Adhan. Pernah juga yang lain kan banyak ditanyakan, berarti kok begini sih? Ini apa? Nah ini perlu kita stimulasi anak-anak yang seperti itu. Jangan sampai rasa keingintahuannya justru kita bunuh, kita matikan gitu. Kadang-kadang obrolan tuh di kelas ayah bunda, orang tua dan anak-anak dan guru itu seringkali anak-anak kadang menyampaikan sesuatu yang tidak pada saat itu, bukan saat temanya gitu, juga nggak boleh dimatikan itu, karena keingintahuannya secara spontan terhadap apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian mengenal pola kegiatan dan menyadari pentingnya waktu. Nah ini kalau di sekolah kadang-kadang anak-anak tuh tahu kan bahwa ketika pada waktunya istirahat kan kita biasanya belajar secara personal kan. Kalau ada anak-anak yang bisa yang mengetahui pola itu, biasanya anak-anak tuh begini, Bu Guru aku baca duluan karena dia pengen segera main. Tapi ada juga anak yang aku mau main dulu, nanti bacanya nanti. Nah, anak yang mengetahui pola seperti itu kadang-kadang pinter ya memprediksi bahwa biar aku nanti nggak dimarahi sama mama, misalnya sama ayah, maka aku cepet-cepet baca biar bisa main. Nah, itu kan pola waktu yang dia pahami. Kalau nggak, akhirnya dia main, jamnya habis belum baca. Nah ini menyadari tentang pola kegiatan dan pentingnya waktu. Nah nanti kalau misalnya ayah bunda merencanakan satu kegiatan untuk anak-anak dan itu sudah terbiasa, anak-anak nanti bisa menyiasati. Kalau misalnya kita biasakan anak-anak itu belajar ba'da maghrib ya, maka anak akan tahu bahwa kalau setelah maghrib itu saya belajar sama mama sama papa, maka kegiatan lain yang dia ingin lakukan itu akan ditunda dulu. Memahami posisi atau kedudukan dalam keluarga, di ruang lingkungan sosial ya, misalnya dia paham bahwa dia saat itu sebagai peserta didik, berarti kalau sebagai peserta didik dengan gurunya akan seperti apa. Dia sebagai anak pasti anak itu kan beda ya, bagaimana dia dengan orang tuanya dengan bagaimana dia dengan orang lain. Nah itu karena dia memahami posisi dia. Dengan teman juga begitu. Yang selanjutnya adalah belajar dan pemecahan masalah yang untuk usia 5-6 tahun. Itu tadi 4-5 tahun ya ayah bunda.
menunjukkan aktivitas yang bersifat eksploratif dan menyelidik. Seperti apa yang terjadi jika air itu ditumpahkan. Makanya kadang-kadang anak itu coba-coba gitu ya. Coba-coba yang karena anak-anak itu nggak tahu kan kadang-kadang membuat rusak sesuatu dan sebagainya. Nah ini yang perlu dampingan orang tua itu. Tapi anak biarkan mengeksplorasi. Maka bersyukur ya sebenarnya kita di sekolahan ini memiliki lahan yang sangat luas ya, 2000 lebih ya. 2000 meter persegi lebih. Nah anak-anak itu banyak mainannya, ada binatang-binatang serangga atau binatang kecil yang ada di sekitar sekolah ini yang membuat anak-anak sangat eksploratif. Kalau dulu tuh anak-anak suka cari embes, tahu embes ya Bunda, sesama Karangjati tahulah. Yuyu ya, cari yuyu, cari embes kepiting darat ya. Itu mereka mengeksplorasi ide itu dan kadang-kadang muncul kreativitas mereka. Wah ini nih istana ininya. Oh, ibu Bati itu yang gendut laki-laki, yang gendut perempuan ya, yang gede laki-laki tuh Bati. Ada aja kan yang mereka pengen tahu tentang apa itu kepiting, kemudian mereka bawa ke rumah. Di rumah itu juga diamati, ada aja yang mereka sampaikan. Bu ini bu lari sudah aku umpetin, kan punya kaki ya bisa lari lah mas gitu misalnya. Jadi biarkan anak-anak mengeksplor itu. Memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang fleksibel dan diterima sosial. Jadi kalau misalnya anak-anak ya ada yang nggak bawa uang, pengen mereka memecahkan masalah dengan memberi uang, itu kan bisa diterima. Tapi kalau memecahkan masalahnya misalnya ngambil uang temennya tanpa kasih tahu, itu kan salah ya, pemecahan masalah yang salah. Menerapkan pengetahuan dan pengalaman dalam konteks yang baru. Pemahaman pengetahuan dia tentang misalnya ketika memasak. Oh ternyata kalau air dikasih gula itu rasanya manis nih. Bikin minuman apa gitu, terus kemudian nyoba kalau dikasih garam jusnya nih kayak apa ya, itu kan mencoba sesuatu atau pengetahuan yang lain yang kemudian dia terapkan dalam konteks yang baru. Menunjukkan sikap kreatif dalam menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita ada masalah, ide, gagasan itu di luar kebiasaan. Jadi mirip dengan yang tadi ya, tetapi tentunya ini kalau anak-anak TKB lebih ini lagi gitu ya, lebih nendang ya istilahnya tentang gagasan-gagasan dan kreativitasnya. Selanjutnya ayah bunda, untuk lingkup berikutnya adalah berpikir logis untuk yang 4-6 tahun. Mengklasifikasikan benda berdasarkan fungsi, bentuk dan warna atau ukuran. Jadi ayah bunda, kita semuanya perlu membiasakan anak-anak itu mengklasifikasikan ya. Itu insya Allah akan membuat anak itu rapi, akan membuat anak berpikir sistematis gitu ya. Itu penting nantinya. Jadi kalau kita biasakan anak-anak itu mengklasifikasikan, kan misalnya ayo yang bentuk-bentuknya bulat dijadikan satu, yang lonjong dijadikan satu. Jadi mengklasifikasikan seperti itu, nanti kalau menata barang itu kalau berdasarkan klasifikasi juga enak. Kalau kita punya kemarin itu waktu ini ayah bunda kita akreditasi itu kan selalu diminta bukti fisik ya. Kebetulan kita kan nggak tahu ya nanti tuh yang benar-benar mau ditanyakan itu apa gitu online waktu itu. Nah satu punya 20 flash disk di tempat saya, yang punya saya itu ayah bunda. Nah ketika wawancara kan saya nggak bisa meninggalkan guru yang diwawancarai, harus selalu ada dalam dampingan saya. Nah bukti fisik itu guru yang lain yang mencari. Nah itu kalau kita tidak klasifikasikan itu pusing juga nih 20 flash disk. Nah karena setiap folder itu saya berikan nama dan di situ klasifikasinya itu ada di situ. Misalnya untuk pembelajaran tahun sekian, untuk video di folder mana.
itu sendiri-sendiri, sehingga akhirnya Bu Guru mudah sekali untuk menemukan. Jadi senang banget, alhamdulillah ketemu gitu. Padahal saya sudah membayangkan, ya Allah bagaimana ini Bu Guru mencari 20 flash disk, padahal itu adalah flash disk saya gitu. Tapi terbantukan oleh itu, dan tentu saja juga karena Nasrullah ya. Nah anak-anak juga begitu, kalau kita biasakan dengan itu maka mencari-cari sesuatu itu akan mudah. Atau ketika kita meneliti sesuatu untuk mengidentifikasi sesuatu, itu kalau kita terbiasa dengan mengklasifikasikan, itu sangat-sangat membantu gitu. Dan itu berpikir logisnya, apakah ini termasuk kategori ini atau tidak. Ketika kita tidak bisa mengklasifikasikan itu, ya yang nggak logis kesimpulan-kesimpulan yang akan kita berikan. Mengenal sebab akibat yang terkait dengan dirinya. Ini misalnya flu karena makan makanan yang tidak bergizi sehingga virusnya masuk. Yang kayak gitu misalnya ya, sebab akibat yang sederhana-sederhana dipahami oleh anak-anak. Kalau nggak istirahat kecapean, kalau bermain terus nggak ada istirahatnya nanti capek. Kalau main terus nggak bawa minum kehausan misalnya, itu kan sebab akibat sederhana yang terkait dengan dirinya. Kemudian mengklasifikasikan benda dan dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis. Kalau tadi kan berdasarkan fungsi gitu ya. Intinya sama sih mengklasifikasikan. Kalau ini klasifikasi dalam kelompok, misalnya kita mengklasifikasikan binatang, kelompok binatang yang berkaki 4. Bisa nanti dengan yang seperti itu ya, dengan 2 variasi ya, maksudnya berarti dua kelompok gitu. Satunya berkaki 4, satunya apa itu binatang. Ini yang binatang darat klasifikasinya gitu. Atau binatang laut dengan binatang laut, itu kan kelompok berarti kan. Kalau tadi benda berdasar fungsi. Mengenalkan pola misalnya ABAB dan ABC. Jadi misal ketika ayah bunda mendapati guru nih meminta anak-anak untuk bikin meronce ya. Nanti pola ronceannya itu wortel boncis disundui itu ibu-ibu. Nah ini berarti pola ABAB. Kalau misalnya ABC, misalnya kita bikin lagi kotak segitiga bulat, berarti itu ABC. Nah, pola itu dipahami oleh anak-anak, itu nanti akan sangat membantu anak-anak itu tadi berpikir logis, bahwa ketika kita mendapati data banyak sekali, kemudian kita temukan di situ, oh polanya itu begini ternyata. Kalau ini begini, nanti itu bentuknya biasanya ketika kecil itu bulat, terus nanti itu panjang. Kalau sudah sudah mendekati tua, dia bentuknya agak seperti ini gitu, ujungnya hilang jadi agak bulat. Itu kan pola. Nah banyaklah dalam perjalanan berikutnya pola-pola itu kita temui ketika seseorang sedang meneliti atau menemukan sesuatu. Nah ini diawali dari ketika masih kecil. Maka jangan berpikir bahwa kognitif anak itu sebatas hanya berhitung matematika dan membaca saja. Kemudian mengurutkan benda berdasarkan 5 seriasi ukuran atau warna. Jadi 5 seriasi ukuran maksudnya nanti dari kecil, besar sampai 5 seriasi. Atau kalau warna berarti gradasi ya. Warna yang tua, agak muda. Anak-anak itu disuruh mengurutkan. Jadi bisa misalnya gradasi warna kita gunting-gunting ya, sudah kita pisah, kita campur, anak-anak disuruh mengurutkan dari yang tua ke yang muda atau sebaliknya, muda ke yang tua. Untuk seriasi ukuran juga begitu, boleh dari kecil ke besar atau besar ke kecil. Kemudian berpikir logis untuk usia 5 sampai 6 tahun. Mengenal perbedaan berdasarkan ukuran, lebih dari, kurang dari, paling atau ter. Ini konsep ya ayah bunda, jadi belum simbol. Jadi kalau orang tua kadang-kadang atau guru kadang-kadang lebih
fokus ke simbol-simbol. Simbol itu nanti dulu ayah bunda, yang penting itu konsepnya dipahami dulu, kemudian disimbolkan. Kalau kita mengenalkan simbol dulu, tidak tahu konsepnya, jadi anak jadi apa ya, awang-awang gitu. Kalau misalnya ayah bunda nih menyuruh anak-anak belum tahu Bu Ati itu yang mana gitu. Ayah bunda suruh menggambarkan, cari Bu Ati gitu. Cari, belum kenal nih, cari di sana itu Bu Ati ya gitu. Ya bingung, ada guru banyak yang mana Bu Ati, karena Bu Ati itu kan simbol. Nah harus tahu dulu Bu Ati itu siapa. Oh Bu Ati itu yang kecil, yang pakai kacamata misalnya. Nah itu kan definisi Bu Atinya dulu. Maka mengenal perbedaan lebih dari kurang dari juga begitu. Jadi kita kasih konsep anak-anak nih, ada kerikil misalnya nih, yang ini dengan yang ini. Nah ini yang warnanya lebih terang nih, ini lebih besar daripada yang warnanya gelap ini. Misalnya nanti misalnya kita punya jeruk ini lebih besar daripada jeruk yang ini lebih kecil dari yang ini, itu lebih besar lebih kecil. Atau paling misalnya dari yang kerikil ini misalnya, mana nih yang paling besar, mana nih yang paling kecil. Itu mengenal konsep perbedaan lebih dari kecil, lebih kecil kurang dari ya tuh. Kalau simbol-simbol nanti aja, yang penting konsepnya ya bunda. Lah kita kan pengennya kadang-kadang melihat hasil itu dari simbol-simbol yang dikerjakan oleh anak-anak. Nah biar ini tadi kayak kalau kata saya biar meletak, maka konsep-konsep itu yang dikenalkan ke anak-anak. Gampang nanti kalau konsep itu sudah dipahami. Kemudian menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Nah ini kan kadang-kadang anak-anak bermain tuh, misalnya ketika saya sama Mas Rafa nih lagi main tanding-tandingan gitu kan. Ayo Mas Rafa yang sebelah sana, nggak mau Bu Ati, aku maunya yang sebelah sini. Nanti kita ini nih Bu Ati ngobrolin tentang ini gitu. Itu memilih tema. Kalau di sekolah kan sebenarnya ada tema-tema itu memang sudah ditentukan. Tetapi ketika misalnya anak-anak itu memilih tema tertentu dalam satu permainan ya nggak masalah gitu. Tapi nanti misalnya diluruskan, Mas yang sekarang ini dulu deh, kita mainnya itu kendaraan dulu. Nah sekarang mau sopir apa? Sopir angkot, apa sopir taksi, apa sopirnya pesawat, kalau sopirnya pesawat namanya misalnya seperti itu. Nah anak-anak biar memilih temanya. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ini sangat penting untuk menstimulasi otak rasio anak. Jadi biarkan anak-anak itu merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ayah bunda bisa misalnya melatih anak-anak, Mas ini nanti hari ini kita masuk nih, Senin masuk nih, enaknya gimana nih nanti bangunnya Mas, bangun. Nah itu kita rencanakan. Ketika libur, Mas hari Selasa nih kita nggak masuk karena Senin kemarin kita sudah masuk. Selasa nih kita mau apa saja nanti. Nah malam itu kita sudah rencanakan sehingga esoknya ketika ayah bunda berangkat kerja dan mencari Bu Ati gitu. Cari, belum kenal nih, cari di sana itu Bu Ati ya gitu. Ya bingung, ada guru banyak yang mana Bu Ati, karena Bu Ati itu kan simbol. Nah harus tahu dulu Bu Ati itu siapa. Oh Bu Ati itu yang kecil, yang pakai kacamata misalnya. Nah itu kan definisi Bu Atinya dulu. Maka mengenal perbedaan lebih dari kurang dari juga begitu. Jadi kita kasih konsep anak-anak nih, ada kerikil misalnya nih, yang ini dengan yang ini. Nah ini yang warnanya lebih terang nih, ini lebih besar daripada yang warnanya gelap ini. Misalnya nanti misalnya kita punya jeruk ini lebih besar daripada jeruk yang ini lebih kecil dari yang ini, itu lebih besar lebih kecil. Atau paling misalnya dari yang kerikil ini misalnya, mana nih yang paling besar, mana nih yang paling kecil. Itu mengenal konsep perbedaan lebih dari kecil, lebih kecil kurang dari ya tuh. Kalau simbol-simbol nanti aja,
Yang penting konsepnya ya Bunda. Lah kita kan pengennya kadang-kadang melihat hasil itu dari simbol-simbol yang dikerjakan oleh anak-anak. Nah biar ini tadi kayak kalau kata saya biar meletak, maka konsep-konsep itu yang dikenalkan ke anak-anak. Gampang nanti kalau konsep itu sudah dipahami. Kemudian menunjukkan inisiatif dalam memilih tema permainan. Nah ini kan kadang-kadang anak-anak bermain tuh, misalnya ketika saya sama Mas Rafa nih lagi main tanding-tandingan gitu kan, ayo Mas Rafa yang sebelah sana, nggak mau Bu Ati, aku maunya yang sebelah sini, nanti kita ini nih Bu Ati ngobrolin tentang ini gitu. Itu memilih tema. Kalau di sekolah kan sebenarnya ada tema-tema itu memang sudah ditentukan, tetapi ketika misalnya anak-anak itu memilih tema tertentu dalam satu permainan ya nggak masalah gitu. Tapi nanti misalnya diluruskan, Mas yang sekarang ini dulu deh, kita mainnya itu kendaraan dulu. Nah sekarang mau sopir apa? Sopir angkot, apa sopir taksi, apa sopirnya pesawat, apa kalau sopirnya pesawat namanya, misalnya seperti itu. Nah anak-anak biar memilih temanya. Menyusun perencanaan kegiatan yang akan dilakukan. Ini sangat penting untuk menstimulasi otak rasio anak. Jadi biarkan anak-anak itu merencanakan kegiatan yang akan dilakukan. Jadi ayah bunda bisa misalnya melatih anak-anak, Mas ini nanti hari ini kita masuk nih, Senin masuk nih. Enaknya gimana nih nanti bangunnya Mas, bangun. Nah itu kita rencanakan. Ketika libur, Mas hari Selasa nih kita nggak masuk karena Senin kemarin kita sudah masuk. Selasa nih kita mau apa saja nanti. Nah malam itu kita sudah rencanakan sehingga esoknya ketika ayah bunda berangkat kerja dan menitipkan anak-anak ke pengasuh misalnya sudah punya perencanaan kegiatan, walaupun tentu saja jangankan anak-anak ya, orang tua saja yang memiliki perencanaan kadang-kadang di luar rencana yang dilakukan. Tapi ini penting untuk melatih anak-anak. Mengenal sebab akibat tentang lingkungannya. Jadi banjir karena apa, ini kok becek kenapa, dan seterusnya. Itu kita ajari anak-anak. Berpikir logis, lingkup perkembangan berpikir logis yang untuk usia 5-6 tahun. Tadi mengklasifikasikan benda juga. Kalau tadi yang 4-5 tahun itu 2 variasi saja. Kalau yang usia 5-6 tahun itu 3 variasi. Jadi 3 mengelompokkan warna, misalnya ada 3 warna gitu, warna merah, kuning, hijau, dikelompokkan, anak-anak disuruh mengelompokkan, mengklasifikasikan. Kemudian mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok yang sama atau kelompok yang sejenis atau kelompok berpasangan lebih dari 2 variasi. Jadi mengklasifikasikan benda yang lebih banyak ke dalam kelompok. Kalau ini tadi masih benda berdasarkan warna, bentuk, ukuran. Kalau ini sudah kelompok. Jadi kalau kita misalnya belajar tentang tanaman nih, anak-anak anak-anak yang belajar di biologi misalnya kan ada klasifikasi kan, oh ini termasuk empon-empon, ini rerumputan, nanti ada genusnya apa, yang kayak gitu-gitu ya kalau sudah di tingkat-tingkat nanti. Nah kalau anak-anak itu kan masih sederhana, tapi itu sesungguhnya melatih anak-anak nanti di usia-usia berikutnya sehingga dia bisa berpikir logis, dikelompokkan. Kemudian kalau tadi polanya itu usia 4-5 itu ABC atau AB, ini sudah sampai ABCD. Jadi kalau ayah bunda sering kan bertanya, Bu nanti nggak bosen toh dari kalau misalnya 2 tahun di TK, kalau di sini bahkan ada yang 4 tahun ya bunda. Enggak, insya Allah enggak bosen, anak-anak itu enggak ada bosen-bosennya sampai kita sendiri yang bosen. Nah itu capaiannya yang berbeda. Tadi ayah bunda bisa lihat tuh, kalau tadi yang A itu polanya baru AB atau ABC, yang B sudah ABCD gitu. Di tema yang sama bisa jadi, tapi tingkat pencapaian perkembangannya berbeda. Kemudian mengurutkan benda dari yang paling kecil ke yang paling besar atau sebaliknya. Dia hampir mirip dengan yang tadi ya, mirip yang tadi. Ini diurutkan, jadi anak-anak disuruh mengurutkan. Kemudian yang selanjutnya, lingkup berikutnya dari kognitif adalah berpikir simbolik. Ya, ini nanti ini beririsan dengan bahasa yang
sebelumnya sudah kita bahas ya ayah bunda. Berpikir simbolik, membilang banyak benda 1 sampai 10 untuk usia 4 sampai 5 tahun ini ya. Membilang itu berarti dia cuma menyebutkan saja ya bunda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalau anak-anak sudah bisa membilang 1 sampai 10 itu sudah berkembang sesuai harapan. Jadi udah normal-normal saja anak-anak itu ya bunda. Tapi kalau masih kurang dari itu coba distimulasi lagi gitu. Tapi stimulasinya anak-anak dengan menyenangkan ya bunda sambil bermain. Nah kalau misalnya lebih, anak saya udah sampai lebih buati, ada yang sampai 100 mungkin, kadang-kadang ada anak-anak itu berarti berkembang sangat baik. Tapi patokannya sebenarnya cuma 1 sampai 10 saja, itu sudah normal, berarti anak-anak itu sudah rata-rata berkembang sesuai harapan. Kemudian mengenal konsep bilangan. Jadi konsep ya ayah bunda. Jadi kalau tadi di awal saya cerita misalnya ada Bu Ati apa di TK itu diajari hitungan bersusun sih, menjumlah bersusun sih, enggak ayah bunda. Di Asafa enggak diajari itu, yang diajari adalah konsepnya. Perkara nanti anak ternyata kok sampai di situ, asal dia paham konsep enggak masalah. Maka waktu itu saya tanyakan ke orang tuanya, konsepnya paham enggak itu? Karena penjumlahan bersusun itu hanya metode saja, caranya biar cepat. Tapi angka-angka di sini 56 di sini itu paham enggak? Ternyata paham, berarti dia paham konsep. Jadi mengenalkan konsep itu maksudnya misalnya 3, apa sih sebenarnya 3 itu? Nah 3 ini benda yang jumlahnya 3 ini loh. Ini yang disebut dengan 3, itu berarti konsep. Jadi anak tahu bahwa 3 itu ini. Nah, itu mengenal konsep bilangan. Nah, selanjutnya adalah mengenal lambang bilangan. Nah, setelah anak itu tahu konsep, nah 3 itu disimbolkan dengan 3. Orang dengan ciri-ciri Bu Ati ini disimbolkan dengan ati. Nah, bilangan batu yang jumlahnya kerikil, yang jumlahnya ada 5 ini, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini kalau disimbolkan adalah 5. Itu berarti mengenal lambangnya. Di konsepnya anak tahu, lambangnya kemudian. Nah itu penting. Jadi berarti angka 5, angka 1, angka 2 dan seterusnya itu ada artinya, berarti. Tapi kalau sekedar menghafal 1, 2, 3, 4, 5 itu lambang bilangannya seperti itu, secara kognisi ketika dia tidak dipahamkan tentang konsep, ya hanya sebatas simbol atau hafalan saja. Padahal hafalan itu adalah tingkat kognisi yang paling rendah di bawah. Harusnya terus sampai ditingkatkan terus seperti itu. Makanya kenalkan konsepnya lebih dulu. Termasuk berpikir simbolik itu adalah mengenal lambang huruf. Jadi ketika kalau kita orang Indonesia ya, nanti kan lambang huruf beda lagi kan kalau dia orang Arab, dia orang Inggris gitu kan penyebutannya. Jadi itu sudah merupakan kesepakatan di sebuah negara ya. Kita menyebut A, karena kalau di Indonesia ya A itu lambangnya ini begini. Orang Inggris mengatakan I, A, B, C, D, E. Kalau Indonesia nanti gini. Makanya disesuaikan dengan negara. Nah, lambang saja itu lambang dari apa yang diucapkan, dilambangkan apa kan begitu. Lambang huruf usia 4 sampai 5 tahun. Walaupun di sekolah kita untuk huruf memang kita kenalkan belakangan. Itu juga bukan tanpa teori ya, seperti saya sampaikan waktu capaian perkembangan bahasa dulu bahwa saya menggunakan metode yang arahnya ke Glendumen dan Betty Root. Sehingga lambangnya belakangan. Tapi nanti tetap kita diajari, anak-anak diajari tentang lambang huruf. Kemudian berpikir simbolik untuk yang usia 5 sampai 6 tahun. Kalau usia 4 sampai 5 tahun tadi sekedar mengenal ayah bunda, mengenal itu berarti dikenalkan aja. Oh ini A, ini B, ini C. Hanya sekedar dikenalkan lambang-lambang itu lambang bilangan juga.
Kalau usia 5 sampai 6 itu sudah bisa menyebutkan lambang bilangan. Jadi ketika guru misalnya ngasih tahu ini huruf apa anak-anak langsung bisa menyebut A Bu Guru. Ini angka berapa anak-anak? Itu angka 1 Bu Guru, angka 10 Bu Guru. Itu anak-anak sudah menyebutkan lambang bilangan. Kemudian menggunakan lambang bilangan itu untuk menghitung. Nah, lambang bilangan itu untuk menghitung. Jadi lambang bilangan, lambang 5 ditambah 2 sama dengan 7. Itu berarti sudah menghitung, sudah mampu menggunakan lambang itu dengan menghitung. Tapi sudah diawali dengan konsep itu tadi. Sehingga kenapa dia bisa menggunakan lambang itu untuk menghitung, karena dia pahami konsepnya. Mencocokkan bilangan dengan lambang bilangan. Jadi misalnya ada gambar, kalau kita pakai media gambar biasanya ada gambar buah tomat 5 dipasangkan dengan angka-angka, disuruh memilih. Dia pilih yang angka 5, itu memasangkan, mencocokkan. Atau misalnya dengan ini ya, kalau anak-anak itu kan suka bergerak. Kita punya bola nih, jumlahnya 5, kita juga punya kartu. Anak-anak coba dihitung bola di sana, ambil kartunya yang sebelah sana sambil lari ya. Itu sudah fisik motoriknya juga dapat. Sambil jinjet ya ngambilnya, sambil jinjet diambil. Ini Bu, ketika dia tahu ya benar lambang bilangan yang diambil. Kemudian mengenal berbagai macam lambang huruf vokal dan konsonan. Jadi berarti ya ABC itu tidak harus dikenalkan ini namanya vokal anak-anak, ini namanya konsonan, nggak harus seperti itu maksudnya. Itu A, I, U, E, O maupun yang konsonan. Itu maksudnya, tidak kemudian ini huruf vokal ya anak-anak, ini huruf enggak harus seperti itu, enggak sampai seperti itu maksudnya. Kemudian mempresentasikan berbagai macam benda dalam bentuk gambar atau tulisan. Jadi misalnya ada pensil, benda pensil kan, kemudian anak-anak disuruh untuk melihat buku yang ada gambar pensil, dicocokkan juga dengan namanya jumlahnya dengan bilangannya. Kemudian anak menyampaikan ini gambar pensil seperti itu Bu Guru, jumlahnya ada ini. Presentasi sederhana seperti itu saja sebenarnya, yang itu kaitannya dengan berpikir simbolik. Nah itu ayah bunda yang bisa saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan semakin ada gambaran ya. Biarkan anak-anak itu kalau istilah Bu Ati memeletakkan otak rasionya dengan berbagai macam aktivitas yang tadi, eksplorasi, bermain, berhitung dan seterusnya, dengan aktivitas bermain atau apa yang bisa dia lakukan dengan teman-temannya sehingga dia memiliki bagaimana memecahkan masalah yang dihadapi sehari-hari. Kalau seperti ini insya Allah kita tidak akan jadi orang tua, juga tidak akan bingungan ketika aduh anakku nanti bagaimana ya, kalau misalnya sudah SMP, sudah mondok, bisa enggak ya nanti memecahkan masalah dengan teman-teman. Kalau anak-anak sudah dibiasakan insya Allah permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi akan terpecahkan secara logis, secara baik. Secara baik. Demikian ya ayah bunda yang bisa saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Nanti tanya jawab bisa kita langsung kita ini kan boleh di grup, boleh juga jawab di saya, tapi mohon maaf saya akan menjawabnya nanti sore ya, karena mohon maaf saya ini sudah memulai aktivitas sebagai asesor sekolah penggerak dan saya mempunyai jadwal menilai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Doakan sehat dan lancar ya mudah-mudahan juga bunda semuanya sehat dan lancar berbagai aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.